Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang berkah nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya. Kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kembali berkumpul di rumahnya yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini di malam yang penuh berkah ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan faqihkan dia tentang ilmu agama ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan hormati rahimani wa rahimakumullah, merupakan salah satu dari keindahan dan kesempurnaan Islam, di mana Allah Jalla wa Ala dengan hikmah, sifat rahmat dan ilmunya menjadikan waktu yang ada di dalam setahun ini bertingkat-tingkat dari sisi kemuliaan dan keutamaannya. Ini semua sebagai bentuk rahmat Allah Jalla wa Ala kepada hambanya, sehingga mereka pada waktu-waktu yang mulia tersebut dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang telah mereka lakukan di selain waktu yang mulia tersebut, dan untuk mengejar orang-orang yang mungkin telah mengalahkan mereka di dalam melakukan kebaikan. Maka di sana ada malam yang lebih afdal dari 1000 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ada yang disebut, dan di sana ada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang merupakan malam yang paling afdal dari seluruh malam dunia. Dan juga di antara waktu yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh waktu yang lainnya adalah 10 awal Zulhijjah. Dan tak terasa kita sekarang sudah berada malam ini tanggal berapa? 26 Dzulqa'dah. Betul? Pak Prof? 27. Hah? 26 kan? 27 Al-Muhim. Besok 28. Baik. Berarti beda dengan kalau Saudi malam ini 26. Kalau Saudi berarti kita lebih cepat sehari ya. 27 atau 26. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman, fatakunu as-sanatu kasyahr, wa yakunu ash-shahru kal-usbu'. ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق سعفة." Hari kiamat itu tidaklah tegak sampai yataqarabu zaman, masa itu semakin dekat. Apa maksudnya? Maka Nabi menjelaskan dengan sabdanya setelah itu dengan bersabda, "Fatakunu sanatu kasyahr." Waktu 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. Waktu 1 pekan berlalunya seperti 1 hari. Inilah umur kita. 1 hari habisnya seperti sa'ah, waktu yang qasir, waktu yang sangat pendek. Dan habisnya waktu yang pendek seperti habisnya isi pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Inilah perjalanan umur kita. Semakin hari kita semakin dekat dengan kuburan. Semakin hari semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Maka semestinya kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Jalla wa Ala dari dengan ibadah kita. Karena
ruh kita semakin hari tetap semakin dekat dari nikmat atau azab alam barzakh. Maka hendaknya kita berpikir, andai kata kita wafat pada malam yang berbahagia ini, apa yang telah kita sumbangsikan untuk agama Allah Jalla wa'ala? Apakah harta kita sudah ada yang menjadi harta yang jariyah? Apakah ada sumbangsi kita yang pahalanya tetap mengalir kepada kita sekalipun kita sedang berada di depan mungkar dan nakir di alam barzakh kelak? Dan ini Allah Jalla wa'ala ingatkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ingatlah, lihatlah apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Kita di dunia ini tidak ada istilah berjalan di tempat atau mundur ke belakang, semuanya berjalan ke depan. Semua kita berkorban untuk neraka atau berkorban untuk syurga. Hanya ada dua macam manusia di dunia ini. Nabi bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan, kullun nas yaghdu, seluruh manusia di dunia ini sedang berjalan, tidak ada yang berdiri. Apakah kita sedang duduk, sedang tidur, sedang berbaring, sedang berjalan? Semua status kita sedang berjalan. Artinya umur kita semakin berjalan. Tidak ada yang semakin berkurang semakin lama hidupnya di dunia ini. Kemudian Nabi menyatakan, faba'i'un nafsahu, seluruh manusia berkorban, menjual dirinya sesuai apa yang ingin dia lakukan. Ada yang menginginkan tahta di dunia ini, maka dia jual dirinya untuk memperoleh tahta. Bahkan bukan dirinya yang dia jual, agamanya pun dia jual. Maka Nabi katakan akhir hayat mereka, akhir dari perjuangan mereka hanya dua. Setelah mereka menjual diri mereka, mengorbankan apa yang mereka miliki terhadap apa yang mereka inginkan, famu'tiquha, di antara mereka ada yang memerdekakan dirinya dari neraka Allah, au mubiquha, yang kedua ada yang melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Hanya dua jenis ini, hanya manusia hanya dengan dua jenis ini di dunia ini, tidak ada yang ketiga. Kalau ini selalu tertanam di dalam hati kita, maka kita akan selalu istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala, akan senantiasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, dan kita tidak khawatir terhadap orang-orang yang membuat makar terhadap agama Allah. Karena Allah menyatakan, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar untuk agama Allah, Allah akan membalas makar mereka. Tidak perlu kita khawatirkan. Bisa jadi orang yang ingin berusaha membela PKI malam ini, mereka sedang melakukan rapat, malam ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, wallahu khairul makirin. Tapi yang perlu kita khawatirkan diri kita ini. Kalau malam ini kita meninggal, adakah rumah Allah yang sudah kita bangun? Adakah anak yatim yang sudah kita bantu? Adakah para penuntut ilmu yang kita biayai? Sehingga kita meninggal, amal jariah masih tersisa dan terkirim untuk kita. Nah, di antara waktu yang Allah Jalla wa'ala utamakan di atas waktu-waktu yang lainnya adalah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Agar di 10 awal Zulhijjah ini kita dapat menutupi daripada kekurangan yang telah terjadi dari kita di waktu sebelumnya, dan agar kita mengejar orang-orang yang mungkin telah mengalahkan kita sebelum 10 Zulhijjah ini di bulan Ramadan ataukah waktu yang sebelumnya. Telah banyak datang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan sisi keutamaan 10 awal Zulhijjah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam firman-Nya, wal fajr wa layalin 'ashr. Apa yang dimaksud dengan layalin 'ashr? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa jumhur menyatakan, jumhur para ulama salaf dan khalaf, yang dimaksud dengan layalin 'ashr di sini adalah 10 Zulhijjah. Walaupun nampaknya secara
tekstualnya menyebutkan 10 malam. Tetapi tafsir jumhur kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Kemudian beliau mengomentari wa huwa sahih, inilah penafsiran yang sahih. Dan merupakan kaidah bahwa Allah Jalla wa Ala tidaklah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya melainkan dikarenakan keagungan dan mulianya makhluk tersebut dan besarnya manfaat makhluk tersebut kepada makhluk-makhluk Allah Jalla wa Ala yang lainnya. Sisi keutamaan yang kedua, bahwa Allah Jalla wa Ala di 10 awal Dzulhijjah ini Allah telah menyempurnakan agamanya dan nikmatnya kepada manusia ini, yaitu pada hari Arafah. Ada seorang Yahudi berkata kepada Umar, "Innakum taqra'una ayatan law nazalat fina latakhadnaha 'ida." Kalian segenap kaum muslimin membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, kalau ayat itu turun kepada kami, niscaya kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar langsung paham ayat apa ini maksud oleh Yahudi ini. Maka Umar menyatakan, "Inni la a'lam haitsu unzilat wa aina unzilat wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tahu ayat tersebut. Kapan ia diturunkan, di mana diturunkan, dan di mana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ayat itu turun. Yaitu turun yauma Arafah wa inna wallahi bi Arafah. Yaitu pada hari Arafah, dan kami demi Allah di saat itu pada hari Arafah dan pada hari Jumat. Yaitu firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum", surat Al-Maidah ayat ketiga. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, Islam ini sebagai agama kalian. Ini pada hari Arafah. Arafah tanggal berapa Dzulhijjah? 9 Dzulhijjah. Ini sisi keutamaan yang kedua. Sisi keutamaan yang ketiga, bahwa amalan saleh yang dilakukan pada hari tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang datang dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan juga datang dari selain beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashir." Sungguh tidak ada hari yang amalan saleh di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah ketimbang 10 hari ini. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah juga tidak dapat mengalahkan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya, jihad di jalan Allah juga tidak dapat mengalahkan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali dia berangkat jihad membawa nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Artinya meninggal dan menghabiskan hartanya, baru dapat mengalahkan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah yang dilakukan oleh selain mujahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Tirmidzi. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihin min at-tahlil wat-takbir wat-takbir wat-tahmid." Nabi bersabda, tidaklah ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih ia cintai terhadap amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut selain dari 10 awal Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut bertahlil, itu la ilaha illallah, takbir dan tahmid kepada Allah Jalla wa Ala. Sisi keutamaan yang lainnya, bahwa Allah Jalla wa Ala menyebutkan 10 awal Dzulhijjah ini sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah dimaklumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi atas rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak yang mereka sembelih. Jumhur ahli tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat di sini adalah Ashru Dzulhijjah,
sebagaimana yang ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Sisi keutamaan yang lainnya bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa 10 awal Zulhijjah ini adalah hari yang paling afdal di dunia ini. Maksudnya dalam setahun hari yang paling afdal adalah 10 awal Zulhijjah ini. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Afdal ayyamid dunya al-ashir." Hari dunia yang paling afdal adalah 10 awal Zulhijjah. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun kalau malam, maka malam yang paling afdal adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Adapun hari, maka hari yang paling afdal dalam setahun adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua hal ini. Kalau malam, maka yang paling afdal adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau siang hari, maka yang paling afdal dari hari-hari setahun adalah 10 awal Zulhijjah. Kemudian sisi keutamaan yang lainnya bahwa pada hari tersebut ada hari Arafah, yang mana hari Arafah itu dinamakan hari Haji Akbar. Bahkan Nabi menyebutkan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Padahal kita tahu rukun haji bukan hanya Arafah. Ya. Banyak, tetapi Nabi sebutkan Arafah karena Arafah yang paling besarnya. Ya. Al-Hajju Arafah. Dan pada hari Arafah diampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap hamba. Bahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya turun ya di hari Arafah, dan juga di dalam hadis-hadis yang lain Allah membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan juga pada hari Arafah dianjurkan untuk berpuasa Arafah, yang keutamaannya Nabi sebutkan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kita hendaknya berusaha untuk melakukan puasa di hari tersebut. Kemudian sisi keutamaan yang lainnya bahwa pada 10 awal Dzulhijjah ini terdapatkan hari-hari kita dianjurkan untuk menyembelih, yaitu hari ke-10 dan hari-hari tasyrik yang berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyama 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yauman nahar, thumma yaumul qir." Sesungguhnya hari yang sangat agung di sisi Allah adalah hari menyembelih, yaitu 10 Dzulhijjah, dan hari Qir. Qir adalah hari yang datang setelah hari Nahar, yaitu hari kedua, hari ke-11. Dinamakan itu hari Qir karena manusia di saat itu iqrar, tinggal di Mina di 11 Dzulhijjah, maka dinamakan hari menetap karena di saat itu jamaah haji menetap di Mina. Baik, maka dari sini kami ingin mengingatkan jamaah haji yang mungkin belum berangkat agar berusaha semampu mungkin untuk bisa mabit di Mina, karena sebagian ketua kloter itu tidak memperhatikan hal ini. Yang tidak ada diada-adakan dalam ibadah haji, yang diwajibkan tidak ditiadakan. Seperti mabit di Mina. Sebagian ulama berpendapat rukun haji, kalau tidak dilakukan enggak sah haji ya. Sebagiannya berpendapat wajib, sebagian kecil berpendapat sunnah muakkadah. Nah, haji sekali dalam seumur hidup, mana yang lebih aman? Dilakukan. Apalagi sebagian ulama berpendapat rukun. Rukun kalau enggak dilakukan enggak sah. Enggak sah haji ya. Tayyib. Sebagiannya berpendapat wajib. Paling rendah sunnah muakkadah. Oleh karena itu, fatwa para ulama di antara Ibnu Baz, barang siapa yang tidak mabit di Mina dikarenakan kondisi darurah, mungkin dia sendirian atau ketuaan, khawatir kalau ditinggal oleh rombongan yang akan sesat dan seterusnya, maka hendaknya dia membayar dengan dam, diberikan kepada fuqara Mekah. Ini ahwat, agar lebih selamat untuk hajinya. Bahkan lebih parah lagi, untuk jamaah haji Indonesia, saya tahunya ini baru di Indonesia, ini menyelisih daripada kesepakatan ulama Islam seluruhnya. Ini antaranya 4 mazhab.
dianjurkan jamaah yang pergi haji yang turun di Jeddah agar ihramnya di Jeddah, bukan di Yalamlam. Ini adalah fatwa yang sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan kesepakatan seluruh ulama Islam yang dinukilkan oleh ulama fikih, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidhkar. Karena tatkala Nabi SAW menyebutkan salah setiap miqat, maka Nabi menyatakan hunna li ahlihinna wa liman marra bihinna mimman yuridul hajj wal umrah. Miqat-miqat yang telah aku tentukan ini untuk orang yang tinggal di miqat tersebut dan orang yang melewatinya dengan tujuan haji dan umrah, wajib dalam keadaan ihram. Wajib dalam keadaan ihram. Nah, ada fatwa sekarang nanti di Jeddah aja. Udah fatwa yang bertentangan dengan hadis yang sahih dan bertentangan dengan kesepakatan ulama Islam dari semenjak 4 imam mazhab. Dari semenjak 4 imam mazhab sudah sepakat bahwa orang yang ingin haji dan umrah lewat miqat, dia harus dalam keadaan ihram. Apa maksudnya dalam keadaan ihram? Dia lewat di situ sudah berniat untuk melakukan haji dan umrah dan mulai bertalbiyah labbaik Allahumma hajj atau umrah. Ya. Dan dia harus melepaskan pakaian-pakaian yang berjahit. Apabila dia seorang lelaki, tidak boleh lagi mengenakan wewangian. Nah, apabila dia sudah sampai ke Jeddah, rupanya tadi enggak ihram di Yalamlam, ulama menyatakan dia wajib pergi ke Yalamlam melalui darat, ihram di sana. Kalau juga tidak, dia harus bayar dam. Dia harus bayar dam. Apalagi sudah ada unsur kesengajaan dari sini, memang udah niat enggak mau ihram di Yalamlam, berarti ada unsur kesengajaan, maka dikhawatirkan haji tidak sah. Tidak ada sedikit dari ulama yang menyatakan ihram ketika lewat miqat itu rukun daripada rukun haji dan umrah. Sebagian ulama yang lain berpendapat wajib. Dan wajib kalau ditinggalkan dengan kesengajaan tanpa ada kondisi yang darurat, ini dapat membatalkan daripada suatu ibadah. Apalagi ihram di atas pesawat, tidak ada yang memberatkan. Ya. 2 jam sebelum Yalamlam garis pesawat nampak, ini sudah sampai di mana. Dan bisa ditanya kepada pramugara dan yang semisalnya, di mana posisi pesawat sekarang. Dia langsung pakai baju ihram di atas pesawat. Begitu kira-kira udah mau sampai, celananya dibuka dan dia bisa duduk di kursi. Bahkan mandi di Jeddah nanti pun itu jauh lebih sulit daripada dia mandi sekarang sebelum berangkat. Manusia lebih berdesak-desakan di Jeddah nanti. Kamar mandi terbatas, orang ribuan. Coba bayangkan, haji sekali dalam seumur hidup. Sebagian orang menunggunya puluhan tahun. Tiba-tiba mengeluarkan fatwa seperti ini dapat merusakkan haji ibadah ribuan manusia. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat kelak? Gara-gara fatwa yang seperti ini. Dan ini bukan baru ini, udah puluhan tahun yang lalu ihramnya udah mulai di Jeddah. Subhanallah. Agama Allah Subhanahu wa taala dipermain-mainkan. Yang enggak ada diada-adakan. Nanti kita sholat tasbih di hari Arafah. Ada dam tamattu' lagi sekarang. Orang yang sudah tamattu', selesai tamattu'nya, halal bagi untuk melakukan segala sesuatu, karena Nabi telah membolehkannya kepada para sahabat. Tidak ada dam, karena yang dia lakukan bukanlah hal yang mukhalafah. Kecuali dia haji qarin, menunggu sampai datangnya waktu haji dalam keadaan ihram. Ini mutamatti'. Bahkan Nabi sendiri menyatakan law istaqbaltu min amri lamastadbart. Ini ada dam tamattu' lagi. Yang tidak ada diadakan, yang ada ditiadakan. Mabit di Mina ditiadakan, mabit di Muzdalifah ditiadakan. Tamattu' yang dengan orang telah haji, telah selesai melakukan muamalah umrah, ibadah umrah, dia tahallul akbar. Boleh mendatangi istrinya, boleh berpakaian yang dijahit dan tidak ada damnya. Karena Nabi telah membolehkannya kepada para sahabat. Sampai datang musim hari haji hari 8 Dzulhijjah. Mereka berangkat ke Mina. Yang enggak ada diadakan, yang ada ditiadakan. Na'udzubillah. Ini beberapa sisi keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Yang terakhir, sisi keutamaan 10 awal Dzulhijjah, bahwa di 10 awal Dzulhijjah ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkumpul di dalamnya
intisari ibadah Islamiyah. Di 10 awal Dzulhijjah kita dianjurkan berpuasa dari semenjak hari pertama, terkhusus di 9 Dzulhijjah. Karena Nabi tadi menganjurkan kita memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Dan puasa adalah bagian dari amal soleh, terkhusus di tanggal 9 Dzulhijjah yang telah datang nas khusus agar kita berpuasa Arafah. Kemudian di 10 awal Dzulhijjah ada salat Id, ada haji, ada umrah. Maka telah terkumpul di dalamnya seluruh intisari ibadah Islamiyah yang tidak berkumpul di hari-hari yang lainnya. Baik. Maka kesimpulan yang hendaknya kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah adalah memperbanyak amal saleh dari segala bentuk amal saleh, dan secara khusus adalah puasa di hari Arafah, kemudian bertakbir. Bertakbir dari mulai hari Arafah hingga selesai hari Tasyrik, ini adalah sesuatu yang disepakati oleh ulama Islam. Karena dalil-dalil yang telah warid dalam hal itu. Namun dari hari pertama hingga hari Arafah di tanggal 1 Dzulhijjah hingga 9 Dzulhijjah ini terjadi silang pendapat. Telah datang beberapa riwayat dari beberapa ucapan para sahabat dan perbuatan mereka bertakbir di hari tersebut. Maka jika ada yang mulai bertakbir di 1 Dzulhijjah, maka tidak perlu diingkari, karena telah ada dari para sahabat Nabi SAW, dan ini masalah khilafiyah, fiqhiyah yang hendaknya kita saling berlapang dada. Kemudian hal yang sangat ditekankan di 10 awal Dzulhijjah adalah puasa, adalah ibadah kurban. Ulama Islam sepakat tentang anjuran ibadah kurban ini. Hanya saja mereka bersilang pendapat apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah. Karena waktu yang sisa beberapa menit lagi, saya tidak sebutkan secara rinci perselisihan yang ada dalam hal ini, tapi saya sebutkan berikut ini beberapa dalil-dalil yang mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk berkurban. Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Wanhar, sembelihlah. Telah datang tafsir dari Mujahid dan yang lain-lainnya bahwa ini maksud dengan wanhar di sini adalah sembelihan. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki lantas tidak menyembelih hewan kurban, jangan dia mendekati tempat kami salat. Hadis ini dari Abu Hurairah. Ada yang menyatakan mauquf, ada yang menyatakan marfu'. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis ini rijalnya semuanya thiqah. Dalil yang ketiga yang dipegang oleh sebagian ulama tentang wajibnya kurban adalah hadis yang bunyinya, "Ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin udhiyah fi kulli 'amin wa 'atirah." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya atas setiap rumah, sebuah rumah tangga, suatu sembelihan dalam setiap tahun, wa atirah, dan sebuah sembelihan atirah ini di bulan Safar, tapi setelah itu mansukh, maka yang tersisa adalah udhiyah. Kemudian dalil yang berikutnya adalah ayat Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Hajj yang menganjurkan kita untuk berkurban di 10 awal Dzulhijjah atau di hari-hari tasyrik berikutnya, yaitu firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 162. Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan untuk setiap umat kami telah menjadikan buat mereka mansaka. Sebagian ulama salaf di antara Mujahid dan Ikramah menyatakan mansaka di sini adalah sembelihan hewan kurban. Allah katakan bagi setiap umat telah kami jadikan ibadah hewan kurban, agar mereka menyebutkan nama Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Dalil berikutnya dari Al-Quran adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Adapun dari hadis Nabi SAW, maka disebutkan selama Nabi tinggal di Madinah, beliau selalu menyembelih hewan kurban. Di dalam hadis Anas dalam Bukhari Muslim, Nabi menyembelih kabsyaini amlahain, 2 kabash. Kibash, apa bahasa Indonesia kibash? Biri-biri ya.
domba, ya. Domba yang gemuk dan memiliki 2 tanduk. Artinya yang paling sempurna. Dek yang kawan hai ni minta kami yang murah-murah tabo. Pai ke kurban yang murah-murah. Pai untuk menang tender lumo tadi, ngak menang tender. Subhanallah, manusia sekarang. Agar tendernya dimenangkan, 5 ekor sapi siap dia sembelih. Ya. Agar terpilih menjadi anggota dewan dan seterusnya, setiap kampung siap dia berikan 1 ekor sapi. Begitu hewan korban hai ni minta yang murah macam. Ya yang biasa bedum lehita, ya tengah-tengah ya juta-juta tengah nah. Lagi yang krit ayo dengan Allah Subhanahu wa taala. Titon 3 ibadah kurban. HP titon 3 gonta ganti. Motor pi gonta ganti. Sepatu gonta ganti. Hewan kurban titon 3 hana ada pubut. Enggak lebih dari 4 juta. Kalau kita mau berkurban. 3 juta, 2 juta setengah. Kalau kita mau mengumpulkan uang setiap bulan 200.000 paling mahal. Kita kumpulkan setiap tahun, kita bisa menyembelih. Yang gajinya 3 juta, 2 juta, 5 juta, apalagi lebih dari itu. Coba bayangkan kalau setiap daerah kecamatan, enggak usah 100% masyarakat setempat yang menyembelih. 70% ya. Atau enggak usah 70%. 50% masyarakat setempat menyembelih. Subhanallah, syiar Allah sangat nampak. Semua kaum muslimin di saat itu makan enak, makan daging. Karena yang disunahkan dari daging kurban adalah 1/3 untuk dimakan, 1/3 dihadiahkan untuk orang-orang yang bukan fakir miskin, 1/3-nya disedekahkan untuk fuqara dan masakin. 50% aja. Ini terkadang kita lihat di masjid sapi cuma 2, ya, kambing cuma beberapa. Aduh murung pinggir-pinggir masjid. Subhanallah. 3 juta setahun sekali. Rokok sebulan 2 juta sebagian kita habis. Untuk kawak ilai per juta na habis di belun. Ji samsu pada tak bungkus ji samsu. Berapa sebungkus ji samsu? Enggak ada yang merokok di masjid ini. Masya-Allah, alhamdulillah. Di masjid enggak, semuanya enggak ada yang merokok. Cuma kalau keluar dari masjid enggak tahu. Ya, berapa sebungkus ji samsu? Ya pengalaman yang lalu lah. Berapa? 20.000. Berapa? 19.000. 16.000. Rata-rata 1 minggu habis 1 bungkus ya. Lebih ya. 1 hari 1 bungkus. 1 bulan berapa? Subhanallah. Untuk kambing hanapeng. Kan hanapeng kerinya yang betul. Titon 3 giu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagian ulama ada yang berpendapat wajib loh. Kita yang enggak wajib terkadang semangat 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Walaupun lelah kita tetap berusaha melakukannya. Salat witir, salat rawatib. Padahal enggak ada ulama yang berpendapat wajib, tapi kita menjaganya. Lah ini hewan kurban ada yang berpendapat wajib di sebagian ulama. Kenapa kita enggak lebih semangat dari itu semuanya? Dan ini masih ada waktunya ya kawan. Ini beberapa ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk berkorban. Adapun waktu, maka boleh di siang hari dan boleh di malam hari. Tidak ada dalil yang menerangkan makruh di malam. Tidak boleh menyembelih di malam hari. Dan beberapa pembahasan yang masih tersisa kita bahas pada pertemuan mendatang. Saya persilahkan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saya mohon dijelaskan ketentuan ataupun larangan-larangan berkenaan dengan orang yang berkorban dari awal bulan Dzulhijjah. Sebab ada juga kita dengar yang menyampaikan bahawa larangan potong kuku, rambut dan lain sebagainya itu pada hari Tasyrik saja. Naam. Sebenarnya ini salah satu dari pembahasan untuk ke depan. Namun insya-Allah kita sebutkan sekarang. Di sana telah datang beberapa hadis yang menerangkan larangan memotong kuku dan mencabut segala bentuk rambut atau kulit di tubuh bagi orang yang ingin menyembelih. Yaitu hadis Ummu Salamah
Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila telah masuk 10 Dzulhijjah. Kira-kira awal 1 Dzulhijjah hari tanggal berapa ini? Ini sekarang Masehi tanggal berapa? Pastilah 17 Agustus. Baru benar ya 17 Agustus. Hah? Tanggal 23. 22 Agustus ini. Dan berpindahnya hari dengan terbenamnya matahari tadi, maka udah berubah tanggalnya. Maka dari semenjak masuknya 1 Dzulhijjah, Nabi menyatakan jangan dia mengambil daripada rambut dan kulitnya. Tidak boleh memotong kuku, mencukur kumisnya, dan jenggot mau nyembelih tidak nyembelih pun nggak boleh dicukur. Sepanjang setahun, sepanjang tahun. Ya, itu menurut 4 imam mazhab. Ya, 4 imam mazhab kata Imam San'ani sepakat tentang wajibnya jenggot. Ya. Siapa yang mengaku Imam Syafi'i berpendapat wajib, bukan sunnah. Ya, 4 mazhab kata Imam San'ani. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para ulama menyebutkan di antara Syekh Utsaimin, larangan ini khusus untuk yang menyembelihnya. Tidak mencakup anggota keluarganya. Misalkan dalam rumah tangga Pak Muslim yang menyembelih. Maka larangan ini hanya berlaku kepada beliau, tidak mencakup keluarga beliau, anak dan istri beliau. Saya yang menyembelih, walaupun dari sisi pahala dan kecukupan, maka sembelihan 1 kambing saya mencukupkan untuk anak istri saya dan keluarga yang berada di dalam rumah saya, yang saya tinggali. Tetapi dari sisi larangan ini, maka ini hanya tertuju kepada yang memilikinya. Karena Nabi menyatakan, wa arada ahadukum an yudhi, apabila salah satu di antara kalian ingin menyembelih. Ini sisi pendalilan yang pertama kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, Nabi menyembelih dan menyatakan, Allahumma taqabbal minni min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dariku dan dari keluarga Muhammad. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi menyebutkan wa min ummati, dan juga dari umatku. Bersamaan itu Nabi tidak mengumumkan, wahai umatku jangan ada yang memotong kuku, karena aku telah meniatkan sembelihan aku ini juga untuk kalian. Maka ini menerangkan kata Syekh Utsaimin bahwa larangan ini berlaku kepada yang sahibul udhiyah saja. Kemudian, apakah larangan ini haram ataukah sekedar makruh? Para ulama menerangkan di antara Syekh Utsaimin dalam Syarh Mumti' dan yang lain-lainnya sebelum beliau, hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena di sini bunyinya larangan. Fala yamassa, la nahi masuk kepada fi'il mudhari. Dan di dalam ilmu balaghah dan ilmu usulul fiqh, annal asla fi nahyi li tahrim. Hukum asal pada larangan yang datang dalam nas Al-Qur'an dan hadis itu bermakna keharaman, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari hal tersebut. Contohnya Nabi melarang minum dalam keadaan berdiri, tapi pernah didapatkan beliau di Haji Wada setelah mempraktekkan wudu, kemudian beliau meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Berarti larangan tadi sekedar makruh, buktinya beliau melakukannya setelah itu. Tapi dalam dalil ini tidak didapatkan dalil lain yang bertentangan dengan larangan ini, sehingga tetap pada hukum dasarnya, yaitu larangan bermakna keharaman, kecuali ada dalil lain yang melarangnya, yang bertentangan dengan dalil tersebut. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian adapun ketentuan untuk hewan kurban, maka Nabi SAW menyebutkan laisa bil umya walal arja. Dia tidak pincang, tidak buta. Adapun sekedar juling maka tidak mengapa. Karena ada kambing dia enggak buta tapi juling. Yang kedua kata Nabi SAW tidak terlalu kurus alias krempeng. Ya, tidak krempeng artinya orang yang ahli kambing menyatakan ini kambing enggak ada dagingnya. Ya. Enggak ada dagingnya. Mungkin terlalu banyak jogging dia sehingga betul-betul diet. Yang berikutnya walal mardha, tidak memiliki penyakit yang sangat parah yang dapat mengembalikan kekurangan pada dagingnya tersebut. Ini dikembalikan kepada ahli dalam masalah kambing. Ditanyakan apa penyakit seperti ini, penyakit yang sangat cacat ataukah tidak. Ini 4 ketentuan, 4 aib yang tidak boleh ada pada sembelihan hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain? Satu lagi. Nah. Tidak ada. Empat.
Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maka insya-Allah taala jamaah yang hadir semua insya-Allah kurban ya. Walaupun kurban perasaan. Ya, 3 juta ya ikhwan. Setahun sekali 3 juta. 3 juta kita di jalan Allah dalam sedekah 10 kurang 1 sama dengan minimal 19. Atau bisa Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Berarti bisa 719 sama dengannya. Bahkan dilipat gandakan lagi ila adha'afin katsira, dengan lipatan ganda yang tidak terhitung lagi. 3 juta hilang diganti 700 kali lipat. Berarti 3 juta kali 700 kali lipat. Berapa sama dengannya? Berapa miliar? Berapa juta? Hah? Bang Ihsan? 3 juta kali 700. Berapa? 21 miliar. 2,1 miliar. Ini hasilnya. Setahun sekali. HP tip thun gonta ganti. Moto baje nyo titun ni ke. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.